Episode ini menceritakan bahwa Gandari yang telah mengetahui bahwa calon suaminya itu adalah seorang pangeran yang telah buta sejak lahir, sesuai dengan perkataan kakaknya Sangkuni, menjadi sangat kecewa mendengar keputusan ayahnya yang telah menerima lamaran tersebut. Namun di balik itu semua, ia juga sadar bahwa ayahnya telah mengambil keputusan yang tepat untuk menyelamatkan negara dan rakyatnya, dan oleh karena itu, sebagai seorang tuan putri, ia pun harus rela mengorbankan kebahagiaannya demi keselamatan rakyatnya tersebut. Ia meminta kepada Sangkuni agar ikut pergi ke Hastinapura dan menyetujui pernikahannya dengan Dhritarashtra. Di mana dalam episode sebelumnya, pihak Hastinapura telah menerima berita dari Bisma bahwa Putri Gandari akan datang bersama keluarganya ke Hastinapura untuk menjadi istri Dhritarashtra. Ibu Ratu Satyawati memerintahkan kepada para menantunya itu untuk mengirimkan segala perhiasan dan ornamen kerajaan ke Gandhara sebelum mempelai wanita tiba di Hastinapura. Perdebatan antara Sangkuni dengan kedua orang tuanya tentang perjodohan Gandari menjadi masalah serius di antara mereka. Terlebih lagi ketika Gandari tiba-tiba hadir di ruangan tersebut dan mendengarkan perkataan Sangkuni bahwa calon suaminya itu adalah seorang pangeran yang terlahir buta sejak lahir. Kekecewaan terlihat jelas di wajah Gandari dan ia pun berlari meninggalkan ruangan tersebut. Dengan kemarahannya, Sangkuni berkata kepada ayahnya, "Lihatlah ayah, itu artinya adik kesayanganku telah tenggelam dalam kegelapan." Sangkuni mengatakan bahwa sikap Gandari tersebut menunjukkan bahwa ia sebenarnya tidak setuju dengan keputusan ayahnya itu. Sangkuni lanjut mengatakan bahwa keteguhan dan tidak punya perasaan itu punya garis tipis dari perbedaannya. Tetapi perbedaan itu sendiri ada tersembunyi cukup dalam. Seorang ayah adalah keteguhan dan tidak punya perasaan adalah seorang musuh. Dengan memendam rasa amarahnya, Sangkuni lalu meninggalkan ruangan tersebut menuju ke kamar Gandari. Melihat adiknya itu bersedih, Sangkuni berusaha untuk menghiburnya dengan berkata bahwa ia akan pergi ke Hastinapura sebagai utusan untuk membatalkan lamaran tersebut dan bersiap jika Hastinapura nanti akan menyerang kerajaan Gandhara. Adiknya Gandari mengatakan bahwa ia telah bermimpi terlalu jauh, yang kini impian itu telah hancur berkeping-keping karena tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Sangkuni merasa kasihan dengan apa yang dirasakan oleh adiknya tersebut. Gandari berkata, "Kalau aku tidak menemukan di mana kebahagiaanku itu, apa yang ada dianggap sebagai kebahagiaan. Dan kebahagiaan rakyat haruslah diutamakan. Itulah nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua kita. Anak laki-laki berhak atas kemakmuran ayahnya, sedangkan anak wanita memiliki nilainya." Gandari mengatakan bahwa pernikahannya ini masih bisa ia terima. Ia meminta kakaknya Sangkuni agar bersiap-siap untuk pergi ke Hastinapura dan melanjutkan pernikahannya dengan Dhritarashtra. Sangkuni sangat geram dan tetap merasa tidak terima dengan pernikahan tersebut. Putri Gandari sangat sedih dan menangis melihat keadaan serta takdirnya yang dihadapinya saat ini. Ia mengambil kipas dan memadamkan semua lampu penerangan yang ada di kamarnya itu. Abdi setianya Sukda menghampiri Gandari dan menanyakan tentang apa yang sedang dilakukan oleh majikannya itu. Sang putri pun mengatakan bahwa ia mematikan semua penerangan karena ia ingin terbiasa dengan kegelapan seperti yang dirasakan oleh suaminya kelak. Ia berpendapat bahwa orang yang paling mengerti kondisi yang dirasakan oleh pangeran adalah orang yang juga mengalami kondisi yang sama dengannya. Gandari berkata, "Bagaimana seorang pangeran bisa hidup dalam kegelapan selama hidupnya? Saat kita sedang terjatuh saat berjalan, maka kita akan berhati-hati agar tidak terjatuh lagi. Tetapi sang pangeran mungkin sudah terjatuh berulang kali. Ketakutan akan kegelapan pasti juga telah menghantuinya." Gandari pun bertekad untuk menemukan jawaban dari semua ini. Dan mulai sekarang,
ia juga tidak akan bergantung lagi pada cahaya dan membiasakan diri dengan kegelapan tersebut. Gandari lalu menyuruh Sukda untuk pergi meninggalkan dirinya sendirian. Menjelang pernikahan Pangeran Kuru itu, di Hastinapura digelar pesta yang sangat meriah untuk penyambutan para raja yang hadir dalam acara tersebut. Dhritarashtra telah menyiapkan dirinya sebagai calon raja baru di Hastinapura di kamarnya. Ibunya kemudian datang serta memberikan jimat khusus untuknya dan mengatakan bahwa calon istrinya Gandari adalah seorang putri yang sangat cantik. Dhritarashtra kemudian memanggil adiknya Pandu untuk menanyakan kelayakan dan kepantasan dirinya sebelum bertemu sang putri. Pandu sangat memuji kakaknya dengan berkata, "Keberanianmu, Kak, sudah terkenal di seluruh kerajaan Gandhara. Penampilanmu ini sudah dikenal oleh Tuan Putri bahkan sebelum pertemuanmu nanti." Keakraban mereka berdua membuat ibunya, Dewi Ambika, merasa sangat bahagia. Mereka pun lalu pergi menuju tempat upacara berlangsung. Para raja dari negara sekutu telah hadir untuk menyaksikan pernikahan sekaligus penobatan Dhritarashtra sebagai raja baru Hastinapura. Bhisma, Widura, kemudian disusul oleh Dhritarashtra, Pandu, Satyawati, Dewi Ambika dan juga Ambalika memasuki ruangan upacara. Ibu Ratu Satyawati memerintahkan prajuritnya untuk menjemput keluarga kerajaan Gandhara yang berada di wisma tamu kerajaan karena acara segera dimulai. Namun prajurit tersebut mengatakan bahwa utusan kerajaan Gandhara telah menyampaikan pesan Putri Gandari masih dirias dan akan tiba sebentar lagi. Sementara itu di wisma tamu, Gandari yang telah selesai dirias meminta kepada semua pelayannya untuk pergi meninggalkan dirinya sendirian di ruangan tersebut. Beberapa saat, Gandari termangu melihat bayangannya di cermin dan ia sadar bahwa ia akan melihat bayangan itu untuk terakhir kalinya sebelum ia mengambil keputusan untuk menutup matanya untuk selama-lamanya. Gandari ingin mengubur semua kenangannya dan memasuki era baru dalam kehidupannya. Ia sempat takut membayangkan kegelapan yang akan ia hadapi dalam kehidupannya mendatang. Namun dengan kebulatan tekadnya itu, ia segera membuka kotak yang berisi secarik kain merah yang nantinya akan ia gunakan untuk menutup kedua matanya tersebut. Nah, bagaimanakah kisah pernikahan antara Gandari dengan Dhritarashtra? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.